semua, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya di rumah masing-masing. Sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Sebelum mulai kebaktian kita, teman-teman dipersilakan untuk satu berdua. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami bisa memiliki kesempatan untuk kembali lagi kebaktian online ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kebaktian ini agar dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk memulai kebaktian kita harus semangat, bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku Masuki Gerbangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mulai kebaktian pemuda ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Nah, teman-teman semua, pasti kalian ingat dong hari ini tanggal berapa? 14 Februari. Nah, itu kan pasti semuanya tahu lah ya, itu hari Valentine atau hari kasih sayang. Nah, berbicara soal mengasihi, kita harus ingat bahwa kita bukan hanya harus mengasihi sesama, tetapi juga Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema yang berjudul Keep Calm and Love Jesus. Melalui perenungan ini, kita diajak untuk memahami bagaimana kita dapat menunjukkan dan menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mengingat komitmen kita dalam mencintai Tuhan Yesus dengan mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Teman-teman semua, saat ini Tuhan mengundang kita semua, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapan. Teman-teman dipersilakan untuk mengakui dosa pribadi. Bapa kami ada di dalam surga, Tuhan,
pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan penuh penyesalan ya Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami tidak menaati apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Seringkali kami tidak melibatkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami suka melupakan Tuhan karena kesibukan sehari-hari kami. Dan maafkan kami juga jika kami tidak sabar dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Kiranya Kau bimbing kami agar kedepannya semua hal yang kami lakukan hanya untuk nama-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Teman-teman, kita kan udah mengakui dosa kita dalam doa pribadi. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Allah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Sebelum masuk pelayanan firman, teman-teman mari kita menyanyikan lagu Buatlah Hatiku Lapang dan Bersih. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kehidupan kami saat hari ini, kami juga boleh diberi kesempatan untuk belajar tentang firman-Mu. Bagi setiap kami yang beberapa saat yang lalu juga boleh merayakan Imlek, sukacita di tengah keluarga, biarlah sukacita itu tetap tinggal dalam hati kami. Begitu juga setiap kami yang berelasi. Dan di hari Valentine ini kami juga boleh mengekspresikan setiap cinta kasih kami kepada orang-orang yang kami sayangi. Dan terlebih lagi, karena kami percaya Engkau begitu menyayangi setiap kami. Dan kami belajar terus untuk menyayangi Engkau setiap waktu. Maka izinkanlah kami untuk belajar tentang firman-Mu, belajar tentang apa yang ditulis oleh para murid-murid-Mu dalam kitab suci ini. Sehingga apa yang kami baca boleh menginspirasi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Bacaan kita hari ini akan kita baca dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Bagi teman-teman pemuda remaja, tema hari ini yang coba kita renungkan adalah Keep calm and love Jesus. Roma pasal 12 ayat yang kedua saya bacakan untuk saudara-saudara semuanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya ulangi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang dapat melakukan, memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya senang diberi kesempatan untuk dapat melayani dan menyapa khususnya pemuda dan remaja GKI Pastor. Walaupun saya tahun 2011 atau 2012, saya juga pernah praktek dan mengenal beberapa teman, mungkin angkatan pemuda yang sudah senior ya. Tapi saya bersyukur bahwa kesempatan hari ini juga boleh menyapa teman-teman yang mungkin baru saja masuk di Komisi Pemuda dan Remaja GKI Pastor. Salam dari GKI Sidoarjo untuk teman-teman di GKI Pastor, di mana tempat saya melayani. Nah, saudara, hari ini tema yang kita coba renungkan adalah Keep calm and love Jesus. Nah, menarik bahwa setidaknya 2 minggu terakhir ini saya mengikuti channel YouTube yang mengisahkan tentang seorang pemuda Indonesia dan seorang cewek yang tinggal di Kazakhstan. Mereka berjumpa melalui aplikasi Ome TV. Dan cerita kisah relasi mereka nampaknya juga ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Ada yang tahu kisahnya siapa? Vicky Naki gitu ya. Kalau saudara-saudara mengikuti channel YouTube-nya Vicky Naki, saudara-saudara pasti tahu kisah relasi tentang Vicky Naki dan Danaya, gadis Kazakhstan yang cantik itu, yang kemudian viral. Dan dari percakapan mereka cukup menarik. Awalnya sih mereka hanya iseng ya, karena Vicky Naki ini bikin YouTube, kontennya adalah di Ome TV, terus menyapa beberapa orang di luar negeri, menyapa, dan itu ternyata digemari oleh beberapa orang di Indonesia. Dan yang menarik adalah ketika si Vicky ini bertemu dengan Dayana. Dan singkat cerita dari relasi mereka ini, karena ada chemistry tertentu. Nah, kalau saudara belum nonton, wajib menonton. Silakan tonton, dan mungkin bagi saudara-saudara yang jomblo, kalian akan senyum-senyum sendiri. Karena sangat menarik cerita tentang Vicky dan Dayana ini, bahkan berseri-seri. Di antara video yang diupload oleh Vicky Naki, serial percakapan dengan Dayana ini yang ratingnya paling tinggi sampai 10 juta, sampai 5 juta, yang nonton banyak. Tapi kalau video yang lain paling 1 atau 2 juta. Dan itu sangat menarik, bahwa kisah Vicky Naki dan Dayana, bahkan Dayana ini setelah bertemu dengan Vicky Naki, dia justru menjadi orang terkenal. Instagramnya followersnya langsung naik melejit. Dia diundang oleh Kedutaan Besar Indonesia yang berada di Kazakhstan untuk belajar tentang budaya Indonesia. Bahkan tiba-tiba dia juga punya manajer pribadi untuk karena banyak mungkin endorse ataupun juga iklan-iklan yang menawarkan produk-produknya melalui si Dayana ini. Menarik, Dayana ini cukup
terkenal lah di beberapa kalangan orang Indonesia. Bahkan yang saya tidak pernah duga adalah nama Dayana ini juga muncul dalam tulisan di punggung belakang truk gitu ya. Kalau biasanya truk-truk itu kan ada tulisannya ya, entah apa enak zamanku toh gitu ya. Kalau yang pernah saya lihat adalah mau pergi ke Kazakhstan, jemput Dayana. Wah, menarik sekali saudara. Nah kalau saudara tahu cerita ini cukup menarik. Terutama bagi kalangan remaja dan pemuda. Saya pun walaupun tidak remaja lagi, saya mengikuti dan senang. Bahkan ketika saya nonton dengan istri saya ya cukup menarik juga. Ada chemistry tertentu dah di antara mereka ini. Bahkan kalau kalian bisa melihat komen-komennya, ada yang mendoakan, saya doakan supaya mereka jodoh. Doakan supaya Vicky Naki segera ke Kazakhstan menjemput Dayana. Ada komen-komen yang menarik. Mana nih videonya dengan Dayana? Ditunggu terus seakan-akan seperti sinetron serial, saudara. Menarik. Walaupun juga banyak hatersnya. Ada yang mengatakan bahwa ini bohongan, ini settingan. Mereka ini cuma memanfaatkan. Tapi saya mau bilang begini saudara, terlepas dari itu benar atau salah, relasi mereka, relasi yang polos, relasi yang jujur, mereka terbuka dengan satu dengan yang lain ini membuat banyak orang menikmati relasi mereka. Dan saya mau bilang bahwa relasi yang benar pasti akan membawa dampak yang besar. Saya ulangi, relasi yang benar akan membawa dampak yang besar. Dan ini berlaku untuk siapapun, dimanapun atau kapanpun. Entah itu relasi dalam keluarga, relasi dalam kehidupan bersahabat, berteman, ataupun memiliki kekasih, ataupun relasi dalam pekerjaan. Kalau relasi itu benar, pasti membawa perubahan. Dan itu menarik. Setiap relasi kita benar akan menginspirasi, bahkan berdampak. Saya ambil contoh lah, katakanlah dari kisah kitab suci. Saudara-saudara tentu tahu seorang raja bernama Daud. Tapi sebelum menjadi raja, dia memiliki banyak tantangan. Dan salah satunya adalah Saul yang menjadi raja pertama Israel. Ada yang tahu mengapa Saul membenci Daud? Atau sejak kapan Saul membenci Daud? Ada yang tahu? Kalau saudara-saudara membaca 1 Samuel 8 ayat 7, jadi ini sebuah kisah tentang Daud yang baru saja pergi berperang mengalahkan Filistin. Begitu pulang balik ke Israel, Daud dan tentara-tentaranya ini disambut oleh para perempuan-perempuan Israel, seluruh rakyat Israel. Dan menyambutnya luar biasa, dia mengatakan demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu Samuel 8 ayat 7. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, statement inilah atau pujian atau semarak dari rakyat inilah yang membuat Saul panas hati. Bagaimana mungkin aku raja, aku cuma dikatakan aku mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud dia mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu bisa puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Jauh lebih banyak daripada apa yang dikerjakan Saul. Disinilah awal mula Saul tidak suka dengan Daud. Disinilah awal mula Saul ingin membunuh Daud. Dan kalau kita renungkan kembali, kenapa sih banyak orang kok bisa menyebut Daud mengalahkan berlaksa-laksa? Bukankah Saul juga melakukan hal itu? Coba kalau saudara menilik lebih dalam perjalanan kisah Daud sebelum dia menjadi tentara, bahkan sebelum dia menjadi salah satu pemimpin dalam perang. Kalau saudara-saudara membaca kitab suci dengan cermat,
Terutama ketika kita masih sekolah minggu, tentu kita ingat kisah ini, yaitu Daud melawan Goliat. Kisah ini superhero, kisah yang luar biasa. Tetapi bukan soal Daudnya, tapi siapa di belakang Daud, yaitu Allah. Kalau saudara melihat cerita ini menarik, bahwa ketika Daud masih muda, masih unyu-unyu, wajahnya masih kemerah-merahan, dia mengirim makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Dan pada waktu berperang itu ada satu jagoan, yaitu Goliat, perwakilan dari Filistin. Dan cilakanya dari Israel tidak ada yang berani melawan Goliat karena tingginya 2,5 hasta gitu ya. Itu tingginya 2 meter lebih kalau diukur secara ukuran manusia gitu ya. Tinggi sekali. Dan kalau melihat raut muka dari para tentara Israel tidak ada yang berani kecuali hanya Daud. Dan Daud mengajukan diri kepada Saul, Raja Saul, bolehkah saya melawan Goliat yang gede itu? Kok tidak ada yang berani? Saya berani. Saul tidak percaya dengan Daud. Kamu ini masih bocah gitu ya. Kamu ini belum pernah berperang. Bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat yang besar seperti itu? Tapi kemudian Daud tidak berhenti seperti di situ saja. Dia punya pengalaman yang indah dengan Tuhannya. Dia memiliki pengalaman yang luar biasa bagaimana Tuhan menyertai dia. Dia mengatakan demikian, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Jadi kalau saudara-saudara membaca di dalam kitab Raja-Raja, Daud mengatakan demikian, dia mengembalakan tidak banyak, 2 atau 3 kambing domba saja. Dan setiap ada singa atau beruang, hamba yang mengalahkannya, hamba yang membunuhnya. Kalau saudara-saudara coba renungkan deh, di antara saudara-saudara yang mungkin berimajinasi kalau saudara jadi gembala, mengembalakannya tidak banyak, cuma 2 atau 3 domba. Terus ada singa, pilih melawan singa atau kabur. Kalau ada beruang, milih melawan beruang, membunuh beruangnya atau kabur, biarkan 1 domba dimakan daripada saya yang dimakan. Mungkin kita akan memilih kabur, tetapi Daud tidak. Daud memilih untuk maju mengalahkan singa dan beruang itu. Dan pengalaman mengalahkan itu dia yakin bahwa ini bukan kekuatan sendiri, ini karena penyertaan Tuhan. Hingga pada akhirnya Daud yakin bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Dan kita tahu kisah itu. Dengan 1 batu dengan ketapelnya, Goliat tumbang. Nama Daud mulai melejit. Nama Daud mulai dikenal. Nama Daud mulai dibicarakan seluruh Israel. Dan mereka kemudian menemukan mengapa Daud bisa seperti ini. Karena Allah menyertainya. Karena dia berelasi dengan benar sehingga dia memiliki pengaruh yang besar atau dampak yang besar. Ini yang saya katakan. Relasi yang benar dengan Tuhan ternyata membawa dampak yang besar terhadap kehidupan Daud. Bahkan kalau saudara-saudara membaca misal di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12, saudara akan menemukan ketika Saul mencoba untuk beberapa kali membunuh Daud, yaitu mengambil tombak dan melemparkan kepada Daud. Daud menghindar sampai 2 kali, tapi setelah itu apa yang kita temukan? Ayat 12 ya, 1 Samuel 18 ayat 12 saya bacakan. Saul menjadi takut kepada Daud. Jadi Saul takut kepada Daud. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Daud. Sedangkan daripada Saul, ia telah undur. Jadi Allah mulai undur dari Saul dan menyertai Daud. Kalau saudara baca di ayat berikutnya, ayat 14 misalnya, 1 Samuel 18 ya, ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Saya ulangi, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Nah saudara, saya selalu memiliki keyakinan
bahwa banyak orang ingin berhasil, entah dalam relasi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Tapi kalau saudara tidak disertai Tuhan, tidak diberkati Tuhan, maka apa yang Anda lakukan tidak akan pernah membawa sukacita. Sekalipun Anda orang hebat, sekalipun saudara-saudara adalah orang yang brilian, jenius. Kalau saudara tidak disertai Tuhan, Tuhan tidak berkenan kepada saudara, hidup saudara akan berantakan. Justru sebaliknya, kalau sekarang saudara memiliki relasi yang benar dengan Tuhan, jangan kaget kalau dalam kehidupan saudara-saudara nanti akan ada banyak sesuatu yang baik di masa depan yang Anda tuai. Sama seperti Daud. Sejak muda dia dipercaya oleh bapaknya mengembalakan kambing domba. Dia tidak marah, dia tidak cemburu dengan kakak-kakaknya. Apa yang dia kerjakan ini adalah belajar tanggung jawab dan mencari Tuhan hadir dalam setiap apa yang dilakukannya. Sejak dari muda Daud. Dan apa yang dilakukannya dia terus mengalami kedekatan dengan Tuhan. Apa yang dilakukan dibuatnya berhasil mengalahkan singa, domba Goliat, mengalahkan tentara Filistin. Wajar, tidak heran kalau banyak perempuan kemudian ataupun banyak rakyat menyebut Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Bukan karena Daud hebat, karena Tuhan menyertainya. Nah, relasi yang benar inilah berdampak luar biasa. Nah saudara, ayat hari ini penting. Saya ingin tunjukkan kaitannya dengan Roma 12 ayat yang kedua. Kalau kita tadi baca ya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jangan kita serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita baca dengan terjemahan bahasa Indonesia terbaru memang kita perlu lebih dalam membacanya. Tapi saya ajak saudara untuk membaca terjemahan Indonesia sehari-hari ya. Saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di Roma 12 ayat 2 ini. Demikian bunyinya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarlah Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam kitab suci ini menarik. Jadi biarlah Allah sendiri yang membuat pribadimu menjadi baru. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita seperti apa. Tapi ini bukanlah pekerjaan pasif, kita nunggu nih supaya Tuhan bekerja. Enggak, kita baca ayat sebelumnya. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Norma-norma dunia ini apa sih? Kita bisa lihat dalam masa pandemi ini. Banyak orang mungkin lelah, putus asa. Itu yang ditawarkan dunia. Kita tidak berani berjuang menghadapi realita hidup. Kita memilih putus asa. Kita memilih untuk iri dengan orang lain. Mengapa orang itu sukses, saya kok tidak? Tuhan tidak adil. Ini norma-norma dunia ini yang membuat kita justru semakin jauh daripada Tuhan. Kebencian. Banyak mungkin di antara saudara-saudara yang patah hati, yang punya mantan, apakah sudah mengampuni? Atau masih membenci? Nah saudara, saya mau bilang bahwa dalam kehidupan kita berelasi dengan siapapun atau kita melakukan apapun atau apa yang kita kerjakan, selalu ada haters. Orang bikin konten YouTube baik, pengennya menyapa banyak orang, selalu ada hatersnya, selalu ada para pembencinya. Dan kita jangan jatuh sebagai orang pembenci. Dan andai kata ada orang yang membenci kita, biarlah kita tetap belajar untuk mengampuni. Nah itu cara yang benar, menjauhi norma-norma dunia ini.
norma-norma surgawi yang kita pakai dalam kehidupan kita. Sama seperti Daud. Hatersnya siapa? Saul. Saul sangat membenci Daud. Berulang kali dia ingin membunuh Daud. Tapi berulang kali juga Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak melakukannya. Dia mengampuninya. Dia belajar untuk tetap mengasihi Saul. Biar bagaimanapun dia dulu adalah raja yang diurapi Tuhan. Tuhan pernah melihat sesuatu yang baik dalam diri Saul. Daud tidak membalas, dia mengampuni. Dan justru ketika dia mengampuni, relasi Daud dengan Tuhan semakin baik, semakin bersinarlah Daud dalam masa depannya. Tidak heran, sampai sekarang kalau saudara-saudara punya kesempatan untuk wisata ke Holy Land, ke Israel, raja terbesar sampai sekarang siapa? Daud, King David. Walaupun ada banyak raja Israel yang luar biasa, sama seperti Salomo, luar biasa bijaksananya. Tapi siapa raja yang besar? Tetap Daud. Nah, itulah yang menjadi bagian penting dalam khotbah hari ini, saudara, tentang mengasihi Tuhan. Kita tetap berelasi kuat. Siapa yang berelasi kuat, berelasi benar, maka akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupannya. Berapa hari lalu mungkin saudara-saudara yang merayakan Imlek, saya mengucapkan Gongsi Fat Choi, selamat ulang tahun baru, dan biarlah di tahun yang baru ini kita bisa melewati sukacita di tengah keluarga. Musim-musim kehidupan akan selalu terjadi dan berganti. Tetapi siapa berelasi dengan benar di dalam keluarganya, percayalah, keluarga ini akan menginspirasi banyak orang dan menjadi banyak berkat bagi orang lain. Bagi saudara-saudara yang hari ini mungkin merayakan Valentine, merayakan cinta kasih di hari kasih sayang ini, entah saudara memberikan coklat, bunga, atau apapun, entah kepada teman, sahabat, pacar Anda, saya mau bilang, berelasilah yang benar. Supaya relasi Anda ini berdampak dan justru menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara-saudara sejak dari pacaran, saudara merasa terinspirasi oleh cara berpacaran Anda, jangan heran kalau di masa depan Anda menuai sukacita yang besar. Jangan heran kalau anak cucu kalian nanti akan terinspirasi dari relasi kalian. Dari apa? Relasi yang benar. Tentunya karena pertolongan Tuhan. Bagi saudara-saudara yang jomblo ataupun yang sendiri, yang tidak memiliki pacar, bingung mau ngapain, justru ini kesempatan yang baik untuk saudara mengambil waktu semakin dekat dengan Tuhan. Sama seperti Daud, dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang depan, apakah dia kelak jadi raja? Oh tidak. Tapi apa yang dipercayakan kepada dia, dia terus bergumul dengan Tuhan, sampai pada akhirnya apapun yang dikerjakan berhasil. Kalau saudara hari ini merasa paling menderita sedunia, merasa paling kacau, merasa paling tidak nyaman, saudara-saudara jangan khawatir. Bukankah Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Itu cara Tuhan terbuka supaya kita berelasi dengan benar. Kalau Anda berelasi dengan benar, tidak heran kalau kelak tinggal tunggu waktu saja. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun yang Anda kerjakan mungkin melebihi yang lain. Mungkin melebihi apa yang tidak pernah dipikirkan orang sebelumnya. Dan itulah cara Tuhan bekerja. Sejak apa? Sejak kita belajar mengasihi Tuhan dengan benar, berelasi dengan benar, dan di sanalah hidup kita membawa pengaruh yang besar dan berdampak yang besar. Nah saudara, selamat merenungkan cinta kasih Tuhan. Apalagi di masa berapa hari lagi kita memasuki masa raya Paskah. Rabu besok kita juga Rabu Abu. Itu momen yang baik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya penyertaan Tuhan juga tinggal dalam kehidupan kita. Kita berelasi dengan benar, sehingga kita tahu kita dipimpin oleh siapa hidup kita.
yaitu dipimpin oleh Tuhan sendiri. Selamat merenungkan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh untuk kita. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman anggota pemuda yang berulang tahun pada tanggal 8 Februari sampai 14 Februari. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Mari saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Bapa, kami menaikkan syukur oleh karena penyertaan dan kebaikan-Mu nyata atas kehidupan kami. Dan hari ini izinkan kami untuk bersatu hati, berdoa, mengungkapkan setiap pergumulan kehidupan kami. Bukan hanya kami pribadi, tapi pergumulan juga sebagai gereja ataupun juga bangsa. Kami rindu berdoa untuk teman-teman pengurus Komisi Pemuda Remaja GKI Pastur. Kami percaya apapun yang Tuhan sedang titipkan untuk dikerjakan, dan biarlah karya pelayanan mereka juga boleh menjadi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Terkhusus bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalani kuliah, kiranya Tuhan juga boleh memberi hikmat di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam setiap pekerjaannya, berkatilah mereka. Apabila ada masalah, Engkau juga boleh campur tangan dan menyelesaikan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak pemuda remaja, terutama mereka yang sudah memiliki kekasih ataupun juga keluarga. Berkatilah relasi mereka, agar setiap apapun yang mereka lakukan, relasi mereka juga boleh membuahkan sukacita, berdampak, dan justru banyak menginspirasi banyak orang. Kami percaya bahwa setiap kehidupan sebagai seorang pemuda, seorang yang muda, menatap masa depan dengan sangat indah. Maka apa-apa yang dibutuhkan, kami mohon Tuhan juga boleh memperlengkapi. Kami rindu berdoa secara khusus untuk kehidupan gereja GKI Pastur. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Paulus Christian. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Setiawan. Biarlah para hamba-hamba-Mu ini juga boleh melayani Engkau dengan sungguh, melayani jemaat Tuhan dengan tidak jemu-jemu dan mengucap syukur dalam segala hal, setiap apapun yang dikerjakan membuahkan sukacita. Kami percaya dengan bersama majelis jemaat, bersama dengan jemaat, gereja-Mu ini juga boleh menjadi inspirasi bagi siapapun yang pernah singgah dan berkunjung di tempat-Mu, ataupun mungkin juga secara online ini. Kami berdoa untuk kondisi negara kami, dan terkhusus ketika kami juga boleh belajar melewati masa-masa pandemi, biarlah kami juga dapat bertahan dengan kondisi yang tabah, sabar, dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong kehidupan bangsa kami. Pimpin dan bimbinglah kami. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dalam cinta kasih-Mu. Kuatkanlah kami, tambahkanlah iman kami, limpahkanlah pengharapan, agar kami tidak lelah,
agar kami dapat berjalan, bahkan juga dapat mengucap syukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, teman-teman, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 287, sekarang bersyukur. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau limpahkan pada kami. Pada saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya Kau terima, Kau bimbing majelis-majelis yang akan mengelola persembahan ini hanya untuk nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar bagaimana kita bisa selalu mengasihi Tuhan Yesus dan juga menunjukkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selalu ingat untuk berkomunikasi untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat pujian dari lagu Allah Itu Baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, kebaktian kita sudah selesai. Ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.